Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin banyak kebenaran yang dia lihat pada orang lain. Dan semakin tinggi makrifat seseorang, akan semakin tidak ada kesalahan yang dia lihat pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Lanjut Ustadz, apa maksud quote Ustadz tadi tentang semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia mengetahui kebenaran dari orang lain? Itu adalah kita kutip dari perkataannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan semakin tinggi ilmu seseorang, jadi dia udah tahu banyak sekali ilmu, udah banyak baca kitab, segala macam kitab dibaca, segala macam pendapat ulama dia baca. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin banyak dia menemukan kebenaran-kebenaran kepada orang lain. Oke? Itu sebabnya dia bersyukur melihat bagaimana kebenaran-kebenaran itu terserak pada banyak orang lain. Dan semakin tinggi makrifat seseorang, maka semakin tidak ada dia melihat kesalahan-kesalahan pada orang lain. Itu sebabnya kemudian dia menjadi bersabar apabila ada orang yang berbeda pendapat dengannya. Dan dengan itu pula sebetulnya dia menjadi ikhlas menjalani hidup ini dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ini sengaja kita kutipkan di depan untuk mengantar perdebatan kita. Mengapa di Saudi udah haji, di Indonesia belum haji, gitu. Atau mengapa ada perbedaan Idul Adha di Indonesia tanggal 28, tanggal 29, Idul Fitri gitu juga, benar gak? Ini perdebatan udah lama banget. Bahkan di zamannya para sahabat Rasulullah SAW, ini hadisnya masyhur banget nih. Ini bisa ditemukan di kitabnya Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ahmad. Pokoknya komplit dah. Ini dikutip di mana-mana kitab. Ketika itu diceritakan seorang sahabat yang bernama Quraib. Beliau itu melakukan perjalanan ke negeri Syam. Negeri Syam sama Madinah nggak jauh-jauh amat tuh. Negeri Syam tuh sekarang masih Syria, bener gak? Nah, ketika Quraib berada di negeri Syam tersebut, beliau melihat hilal di negeri Syam. Sehingga waktu dia pulang ke Madinah, Ibnu Abbas bertanya, kapan mulainya di situ puasanya, gitu katanya. Kemudian Quraib mengatakan, kami mulainya malam Jumat. Emang kamu lihat hilalnya? Lihat. Bukan saya aja yang lihat, orang lain juga rame-rame pada lihat. Kami berpuasa dan Muawiyah yang waktu itu jadi gubernur di negeri Syam juga berpuasa. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, oh kalau kami nggak ngelihat, kami ngelihatnya malam Sabtu. Jadi kami menggenapkan 30 hari, kemudian kami mulainya puasanya ini pada malam Sabtunya. Kemudian Quraib bertanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah tidak cukup persaksian kami melihat hilal? Apakah tidak cukup puasanya Muawiyah menjadi sebab kalian ikutan puasa pada hari yang sama? Ibnu Abbas mengatakan, enggak. Beginilah cara yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sejak zaman sahabat, itu walaupun tempatnya berdekatan, Syam dan Madinah, ini juga terjadi perbedaan dimulainya awal bulan, benar nggak? Nah, itu sebabnya kalau di Indonesia yang mayoritasnya mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dia cara menentukannya adalah dalam satu wilayah kekuasaan negara. Jadi kalau di Indonesia satu orang lihat hilal di Papua misalnya, maka berlaku untuk seluruh Indonesia gitu. Atau di mana juga pokoknya itu mazhabnya Imam Syafi'i itu. Mazhab Syafi'i. Dia satu ngelihat, maka dalam satu daerah kekuasaan yang sama-sama mulai bulan baru. Benar nggak?
Tapi kemudian, nah ini mulai ya. Jadi kita bagi dua ya. Pertama kita bahas sisi fikih, nanti di akhir kita bahas sisi tasawufnya. Baru seru. Baru kemudian ketika Indonesia itu, di sekitar Indonesia juga ada negara-negara lain, maka ada yang namanya Mabim. Benar nggak? Benar nggak? Sebelum masuk ke situ dulu, Indonesia dulu ya. Ketika Indonesia ini muncul perdebatan mau pakai metode hisab atau metode ru'yah. Metode hisab adalah metode perhitungan. Sedangkan metode ru'yah kita lihat kelihatan nggak hilalnya, benar ya? Mulai muncul perdebatan di situ. Nah perdebatan ini jalan, akhirnya kita cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya gini deh, kita cari. Mungkin nggak sih bulan kelihatan? Nah muncul bab 2 nih, yaitu antara wujudul hilal dan imkanul ru'yah, benar nggak? Yang satu mengatakan, pokoknya biar kata ketinggian hilalnya berapa juga 0,1 kayak 0,2, 0,3, 0,4, ya udah wujud bulan baru, berarti udah masuk bulan baru. Tapi dalam ilmu imkan ru'yah, jangan gitu dong, benar nggak? Kalau 2 derajat masuk akal dah, bisa kelihatan hilal. Kalau di bawah 2 derajat, bagaimana ngelihatnya, benar nggak? Jadi waktu itu ditentukanlah di Indonesia kesepakatan ini antara metode ru'yah sama metode hisab yang tadinya nggak cocok. Akhirnya dicapai satu kesepakatan. Oke, kalau gitu kita tentukan kesepakatannya 2 derajat. Kalau di atas 2 derajat ada yang ngaku ngelihat hilal, kita terima kesaksiannya. Tapi kalau di bawah 2 derajat ada yang ngaku ngelihat hilal, kita tolak kesaksiannya. Nah, udah nih, selesai kan? Nah, baru kemudian bab 3. Di dekat Indonesia ada juga negara lagi, yaitu negara Brunei, negara Indonesia, dan negara Malaysia, Mabim, Majelis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia. Nah, di Mabim ini kita perluas nih sekarang, jangan Indonesia doang, coba kita ajak juga Brunei sama Malaysia untuk sepakat. Nah, di Mabim ini tahun lalu itu dinaikkan standarnya 3 derajat, benar nggak? Nah, itu sebabnya kemudian ada terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah ini lagi. Nah, kalau ada pendapat yang macam-macam, nggak apa-apa. Tadi kita udah ceritain hadisnya, bener nggak? Hadisnya masyhur. Tadi udah kita sebut sampai 8 kitab hadis kita kutip. Di zaman sahabatnya Rasulullah SAW sendiri, itu ada perbedaan pendapat gitu. Memang ini adalah panjang lah pokoknya kalau dari ilmu fikihnya biasalah. Kadang-kadang kalau mau pakai ilmu logika juga. Indonesia, Jakarta sama Mekah kan bedanya perjalanan mataharinya kan 4 jam, bener nggak? Iya, kalau hilalnya muncul duluan di Indonesia, bener nggak? Maka perjalanan matahari ke Mekah emang cuma 4 jam. Tapi kalau hilalnya muncul duluan di Mekah, perjalanan matahari dari Mekah ke Jakarta 20 jam. Bener nggak? Kan bumi bulat 24 jam. Tapi itu semua inilah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Itu kalau dari sisi ilmu fikih. Ya, oke. Tapi kalau dari segi ilmu tasawuf, inilah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin banyak dia melihat kebenaran pada orang lain. Nah, ada mazhab Syafi'i bilang begini, mazhab Hambali bilang begini, mazhab Maliki bilang begini, mazhab Hanafi bilang begini. Makin banyak dia pengetahuannya tentang hal tersebut, makin dia pertama-tama bersabar atas perbedaan pendapat tersebut bagi orang-orang yang awam. Pada saat yang sama, dia juga makin bersyukur karena dia mengetahui banyak pendapat-pendapat yang ada. Ini latihan kita kalau mau jadi bisa lulus sabar dan syukur, benar nggak? Benar nggak? Dan semakin tinggi makrifat seseorang, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka semakin tidak ada kesalahan yang dia lihat pada orang lain. Karena setiap kali orang buat salah, dia tidak semata-mata menjatuhkan prasangkanya bahwa kesalahan itu 100% kesalahan orang tersebut, enggak. Tapi dia akan melihat bahwa bisa jadi kesalahan orang tersebut karena ketidaktahuannya. Benar nggak? Jadi ini kalau ilmu ma'rifatnya lebih tinggi. Yang kedua, bisa jadi kesalahan tersebut memang udah skenario-nya Allah. Benar nggak? Oleh karena itu, yang ketiga, ya memang udah begini. Memang Allah sudah skenario-kan dia akan
salah, benar nggak? Karena dengan kesalahan itu nanti Allah punya rencana-rencana lain yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam ilmu tasawuf ini, kalau kita melihat ada hal-hal perbedaan pendapat yang seperti ini kayak gini deh cerita gampangannya kalau mau ibaratnya, bener nggak? Biar gampang ibaratnya kan. Soto itu kan ada soto Padang, ada soto Boyolali, ada soto Betawi, ada soto Makassar, segala macam segala macam. Sotonya itu namanya usul. Nah, itu namanya pokok-pokok ajarannya, namanya soto begitu. Bahwa dia soto Padang, soto Betawi, soto Boyolali, soto Makassar segala macam, itu namanya furo'iyah. Hal-hal turunan dari soto, tapi masuk geng soto, gitu. Oleh karena itu, dalam kita menyikapi dalam ilmu tasawuf nih ya, dalam ilmu tasawuf ya, dalam kita menyikapi perbedaan ini ya udah. Karena dalam ilmu tasawuf, puasa tarwiyah dan puasa arafah itu adalah wujud bagi kita untuk mengenang pemberian terbaik kita kepada Allah sebagaimana yang dulu dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Rasulullah SAW waktu itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik dalam Islam? Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, memberi makan orang lain, memberikan salam kepada orang yang kamu kenal, dan memberikan salam kepada orang yang tidak kamu kenal. Coba kita lihat. Jadi dalam ilmu tasawuf ketika kita memaknai puasa tarwiyah dan puasa arafah ini adalah puasa di mana kita memberikan yang terbaik yang kita miliki, kasih makan orang, salam kepada orang yang kenal, salam kepada orang yang tidak kenal. Dalam kaitan inilah puasa tarwiyah dan puasa arafah merupakan kelanjutan dari apa yang kita lakukan di puasa Ramadan. Siapa-siapa Rasulullah SAW mengatakan memberi makan pada orang untuk berbuka puasa, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang memberikan puasa. Itu, waktu kita tarwiyah, arafah, kita ingat itu. Ingat juga waktu itu bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ini hadisnya sangat terkenal sekali, khairun nas anfa'uhum linnas. Waktu di bulan Ramadan, kita diajarkan untuk memberikan pengorbanan terbaik kita berupa ngasih makan orang lain. Benar ya? Tapi di puasa tarwiyah, puasa arafah, kita mempersiapkan diri untuk memberikan lebih daripada sekedar makanan buat orang lain. Tapi memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Oke. Baik, David. Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berpandangan dan tidak mau kalah? Seperti misalnya, ya susah-susah amat sih pakai beda-beda tanggal. Di Saudi haji ya di Indonesia samain aja lah hajinya. Gitu aja kok repot. Kalau tadi kita udah ceritain juga, kalau hilalnya muncul duluan di Indonesia, memang perjalanan matahari dari Jakarta ke Saudi 4 jam. Tapi kalau hilalnya munculnya duluan di Mekah, bener gak? Di Jakarta ketinggiannya masih minus, bener gak? Belum kelihatan. Di Mekah hilalnya udah muncul 3 derajat, 4 derajat, bener gak? Jadi kalau hilalnya muncul duluan di Mekah, perjalanan matahari dari Mekah sampai Jakarta 20 jam, bener gak? Jadi hal-hal seperti itu, inilah yang dibilang Imam Syekh Nawawi Al-Bantani tadi, benar gak? Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin banyak kebenaran yang dia bisa lihat pada orang lain. Dan semakin tinggi ma'rifat seseorang, maka tidak ada kesalahan yang bisa dia temukan pada diri orang lain. Karena dia akan melihat kesalahan orang itu, itulah memang bagian dari skenario Allah. Ingat gak sih, waktu Habil dan Qabil, dia terjadi pembunuhan pertama, anaknya Nabi Adam alaihissalam, Habil, terjadi pembunuhan pertama di dunia, benar gak? Itu kan kesalahan, benar gak? Tapi itulah skenario Allah. Kemudian ada dicontohkan bagaimana menangani orang yang telah meninggal dunia. Ada ceritanya burung yang menguburkan dan segala macam. Jadi banyak sekali kisah yang kita dapatkan karena ini adalah semua skenario-nya Allah. Bahkan kesalahan sekecil apapun. Ingat gak cerita perang Uhud? Ketika orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW meninggalkan posnya di perang Uhud. Karena dipikirnya perang udah selesai. Jadi ini ada harta pampasan perang yang bisa diambil. Tapi kemudian ternyata Khalid bin Walid waktu itu mutar dan menyerang. Kemudian menjadi menyulitkan dan akhirnya pasukan umat Islam kalah dalam perang Uhud. Itu kan kesalahan, benar gak? Tapi itulah skenario Allah. Allah sedang mau mengajarkan pada umat Islam, benar gak?
Kalau perang yang tertib. Rasulullah SAW bilang di sono, bener nggak? Bener nggak? Dan juga Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa wajar dalam hidup itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan, kita harus sabar, kadang-kadang kita mengalami kemenangan, kita harus bersyukur, dan di atas itu semua kita harus ikhlas. Back to you, Fit. Baik, Ustadz. Jadi, semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak kita menerima kebenaran orang lain. Nggak perlu ribut mau menang sendiri, ya Ustadz? Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.